Sebagai orang tua baru yang memiliki bayi yang masih kecil, ada banyak hal yang harus Anda ketahui. Tetapi, apakah Anda tahu bagaimana cara melindungi bayi Anda dari diare berat dan muntah akibat rotavirus? Rotavirus menginfeksi hampir semua anak sampai usia 5 tahun dan menyebar dari orang ke orang melalui permukaan dan mainan yang terkontaminasi. Menjaga kebersihan sangat penting, tetapi tidak cukup untuk mencegah infeksi rotavirus. Saat infeksi, anak-anak yang berusia sangat muda berisiko tinggi mengalami muntah dan diare yang menyebabkan dehidrasi berat yang dapat menyebabkan anak dirawat inap. Untungnya, dengan meminta saran dari dokter Anda sesegera mungkin dapat membantu Anda melindungi bayi Anda dari infeksi rotavirus, mengurangi beban kekhawatiran Anda, dan memberi Anda lebih banyak waktu luang bersama si kecil. Sebagai orang tua baru yang memiliki bayi yang masih kecil, ada banyak hal yang harus Anda ketahui. Tetapi, apakah Anda tahu bagaimana cara melindungi bayi Anda dari diare berat dan muntah akibat rotavirus? Rotavirus menginfeksi hampir semua anak sampai usia 5 tahun dan menyebar dari orang ke orang melalui permukaan dan mainan yang terkontaminasi. Menjaga kebersihan sangat penting, tetapi tidak cukup untuk mencegah infeksi rotavirus. Saat infeksi, anak-anak yang berusia sangat muda berisiko tinggi mengalami muntah dan diare yang menyebabkan dehidrasi berat yang dapat menyebabkan anak dirawat inap. Untungnya, dengan meminta saran dari dokter Anda sesegera mungkin dapat membantu Anda melindungi bayi Anda dari infeksi rotavirus, mengurangi beban kekhawatiran Anda, dan memberi Anda lebih banyak waktu luang bersama si kecil.
Sebagai orang tua baru yang memiliki bayi yang masih kecil, ada banyak hal yang harus Anda ketahui. Tetapi, apakah Anda tahu bagaimana cara melindungi bayi Anda dari diare berat dan muntah akibat rotavirus? Rotavirus menginfeksi hampir semua anak sampai usia 5 tahun dan menyebar dari orang ke orang melalui permukaan dan mainan yang terkontaminasi. Menjaga kebersihan sangat penting, tetapi tidak cukup untuk mencegah infeksi rotavirus. Saat infeksi, anak-anak yang berusia sangat muda berisiko tinggi mengalami muntah dan diare yang menyebabkan dehidrasi berat yang dapat menyebabkan anak dirawat inap. Untungnya, dengan meminta saran dari dokter Anda sesegera mungkin dapat membantu Anda melindungi bayi Anda dari infeksi rotavirus, mengurangi beban kekhawatiran Anda, dan memberi Anda lebih banyak waktu luang bersama si kecil. Sebagai orang tua baru yang memiliki bayi yang masih kecil, ada banyak hal yang harus Anda ketahui. Tetapi, apakah Anda tahu bagaimana cara melindungi bayi Anda dari diare berat dan muntah akibat rotavirus? Rotavirus menginfeksi hampir semua anak sampai usia 5 tahun dan menyebar dari orang ke orang melalui permukaan dan mainan yang terkontaminasi. Menjaga kebersihan sangat penting, tetapi tidak cukup untuk mencegah infeksi rotavirus. Saat infeksi, anak-anak yang berusia sangat muda berisiko tinggi mengalami muntah dan diare yang menyebabkan dehidrasi berat yang dapat menyebabkan anak dirawat inap. Untungnya, dengan meminta saran dari dokter Anda sesegera mungkin dapat membantu Anda melindungi bayi Anda dari infeksi rotavirus, mengurangi beban kekhawatiran Anda, dan memberi Anda lebih banyak waktu luang bersama si kecil.
Sebagai orang tua baru yang memiliki bayi yang masih kecil, ada banyak hal yang harus Anda ketahui. Tetapi, apakah Anda tahu bagaimana cara melindungi bayi Anda dari diare berat dan muntah akibat rotavirus? Rotavirus menginfeksi hampir semua anak sampai usia 5 tahun dan menyebar dari orang ke orang melalui permukaan dan mainan yang terkontaminasi. Menjaga kebersihan sangat penting, tetapi tidak cukup untuk mencegah infeksi rotavirus. Saat infeksi, anak-anak yang berusia sangat muda berisiko tinggi mengalami muntah dan diare yang menyebabkan dehidrasi berat yang dapat menyebabkan anak dirawat inap. Untungnya, dengan meminta saran dari dokter Anda sesegera mungkin dapat membantu Anda melindungi bayi Anda dari infeksi rotavirus, mengurangi beban kekhawatiran Anda, dan memberi Anda lebih banyak waktu luang bersama si kecil. Hai, selamat pagi semua parents yang ada di rumah. Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan untuk seluruh parents yang di rumah yang sudah bergabung dalam rangkaian acara webinar Generasi Sehat Kuat yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema infeksi rotavirus pada anak, apa dan bagaimana. Senang sekali saya Astrid Novaliza bisa hadir menemani parents semua yang ada di rumah ya sepanjang rangkaian acara webinar pada pagi hari ini. Sebelum mulai, saya mau menyapa dulu nih. Ya, mudah-mudahan semua parents yang ada di rumah dalam keadaan sehat-sehat aja. Dan si kecil juga dalam keadaan sehat-sehat juga. Nah, ngomong-ngomong semua parents lagi ada di rumah, saya mau baca dulu dong di sini nih. Parents boleh absen dulu nggak nih? Dari mana aja nih? Tadi udah ada Hendrawati Stiani hadir dari Depok dan sudah menyimak. Hai. Kemudian ada dari Desi Arifianti dari Depok juga. Yang lain parents yang di rumah? Hadir dari Depok juga. Oke. Aku hadir, Fadia Depok. Depok. Wah, semua kayaknya hari ini warga Depok nih kumpul. Saya juga warga Depok. Oh, Pasar Rebo. Oh, Ambon. Hai, Ambon. Wah, senang sekali yang dari jauh pun juga bisa bergabung di acara webinar kita pada pagi hari ini. Nah, buat parents yang masih menyaksikan kita semua dari Instagram, parents boleh loh ya langsung mengakses Zoom dengan link yang ada di bawah ini, tuh, ya kan? Terus juga ada passcode-nya di bawah ini. Oh, hadir dari Bali. Hai Bali. Kemudian dari Duren Sawit. Ayo yang lain parents dari mana aja? Udah dari Depok, dari Ambon, dari Bali, Duren Sawit. Nah, itu dia. Yang saya ingetin lagi buat parents yang ada di rumah. Halo Bogor ya. Yang masih di rumah, yang masih nonton kita dari Instagram, sekali lagi saya mengundang parents semua untuk join bergabung bersama kita semua di Zoom ya dengan link yang ada di bawah sini. Karena apa? Kalau bergabung langsung ya, nanti bisa memberikan pertanyaan langsung juga untuk
pakar narasumber yang akan kita hadirkan. Oke. Hai Garut, ada Garut ternyata. Oke. Nah, itu dia. Makasih buat parents yang udah absen ya pada pagi hari ini. Nah, parents, ngomong-ngomong ya, kita semua sekarang tahu ya kalau sekarang kita berada dalam situasi pandemi yang berkepanjangan. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya kita harus beradaptasi dengan yang namanya new normal. Nah, parents, saya ingatkan sekali lagi untuk parents ada di rumah, untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker, dan mengurangi kegiatan yang di luar rumah. Nah, kalau misalkan nggak penting-penting banget, atau yang sifatnya hanya hiburan, kayaknya parents nggak perlu ajak putra-putrinya main keluar ya, mendingan di rumah aja. Nah, bukan berarti parents di rumah, parents nggak ada kegiatan, bosen, dan akhirnya bingung mau ngapain. Parents bisa loh menambah wawasan tentang kesehatan. Salah satu caranya dengan mengikuti acara webinar seperti ini nih. Nah, kita bisa bertemu secara online pada pagi hari ini untuk belajar bersama mengenai infeksi rotavirus pada anak, apa dan bagaimana. Yang tentu saja pada pagi hari ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Ibu Anak Bunda Alia Depok bekerja sama dengan GlaxoSmithKline Pharmaceutical Company. Nah, selama 1 jam ke depan, saya akan menemani parents semua untuk belajar lebih banyak lagi tentang infeksi rotavirus pada anak. Dan kayaknya nggak lengkap kalau kita belajar masalah infeksi rotavirus tanpa kita mengundang sang ahli di bidangnya, yaitu nanti kita akan hadir Dr. Bram Tamas Sukmamul ya, beliau adalah spesialis anak dari Rumah Sakit Ibu Anak Bunda Alia Depok. Nah, buat parents nih yang sudah bergabung di Zoom, keuntungannya apa? Keuntungannya nanti parents bisa memberikan pertanyaan seputar infeksi rotavirus pada anak di chat box yang sudah disiapkan. Sekali lagi, buat yang belum bergabung di Zoom, masih nonton kita semua di Instagram, silakan bergabung di link yang ada di bawah sini, dengan kode juga yang di bawah sini. Nah, nanti parents bisa nulis pertanyaan seputar infeksi rotavirus pada anak di chat box yang telah disiapkan, dan nanti kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan di akhir sesi. Oke, parents, sebelum kita memulai, biar lebih seru lagi, saya mau mengajak parents semua untuk bermain sekaligus. Saya mau ngetes seberapa pahamkah parents semua tentang infeksi rotavirus pada anak. Nah, caranya gimana? Caranya gampang. Parents boleh masuk ke website menti.com. Sekali lagi, nah ini dia nih. Silakan masuk ke menti.com dengan kode 522-648 itu. Sekali lagi, parents boleh masuk ke menti.com dengan kode 522-648. Di situ nanti kita akan ada pretest ya, ada 4 pertanyaan untuk parents yang ada di rumah, dan parents cukup jawab benar atau salah. Nah, silakan, boleh dibuka pakai laptop, pakai handphone, silakan. Yang jelas masuk ke menti.com dengan kode 522-648. Oke? Bisa kita lihat pertanyaan pertama? Nah, benar atau salah? Oke. Infeksi rotavirus hanya menyebabkan nyeri perut selama 1 atau 2 hari. Benar atau salah? Ayo. Parents yang di rumah, gimana jawabannya? Ini mayoritas menjawab salah, tapi masih ada juga parents yang jawab benar. Nah, kira-kira jawabannya benar atau salah ya? Kita tampung dulu jawabannya, nanti kita akan sama-sama tanya kepada Dr. Bram. Oke, next, pertanyaan berikutnya. Kebersihan di rumah dan kebersihan pribadi tidak cukup untuk mencegah diare dan muntah berat akibat infeksi rotavirus. Benar atau salah? Ayo dijawab parents, pengetahuan parents kira-kira ini benar atau salah sih? Nah, kebersihan di rumah dan kebersihan pribadi tidak cukup untuk mencegah diare dan muntah berat akibat infeksi rotavirus. Semua parents menjawab benar. Apakah benar? Nanti kita sama-sama klarifikasi sama yang ahlinya. Dan jawabannya seperti biasa, saya tampung dulu. Next, berikutnya. Seorang anak umumnya akan terinfeksi rotavirus setelah masuk usia taman kanak-kanak. Benar atau salah?
Ayo, seorang anak umumnya akan terinfeksi rotavirus setelah masuk usia taman kanak-kanak. Ini 98% parents menjawab salah dan 2%-nya menjawab benar. Nanti kita lihat mana yang benar jawabannya ya. Kita tampung dulu. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Diare akibat infeksi rotavirus dapat dicegah dengan pemberian ASI eksklusif, sanitasi, rajin cuci tangan, penggunaan air bersih, dan vaksinasi. Gimana tuh parents? Benar atau salah? Diare akibat infeksi rotavirus dapat dicegah dengan pemberian ASI eksklusif, sanitasi, rajin cuci tangan, penggunaan air bersih, dan vaksinasi. Ternyata 100% dari parents menjawab benar. Kita lihat nanti jawabannya benar atau salah. Dan sekarang kita tampung dulu. Oke, itu dia parents. Pretest kita pada pagi hari ini. Dan nanti kita akan sama-sama membahas tesnya itu ya, jawabannya yang sebenarnya benar atau salah. Nah, terima kasih parents yang sudah berpartisipasi. Kita simpan dulu jawabannya. Nah, seperti yang tadi saya sudah janjikan bahwa pagi hari ini untuk membahas rotavirus pada anak, apa dan bagaimana kita akan mengundang sang ahli dan pakar di bidangnya. Untuk itu kita sudah kehadiran Dr. Bram Tama Sukma Mulya, spesialis anak, akan membahas tentang infeksi rotavirus pada anak, apa dan bagaimana. Hai dok. Hai, selamat pagi. Selamat pagi dokter. Sehat selalu dokter. Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Iya. Gimana dok? Pagi hari ini sudah siap memberikan parents semua di sini edukasi masalah infeksi rotavirus pada anak? Bismillah, pokoknya kita hari ini belajar sama-sama. Semoga bisa memberikan banyak informasi. Dan waktu kita yang sejam ini semoga cukup efektif untuk membantu kita semua. Amin. Oke, Dokter Bram, kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada semua smart parents, saya bilang smart parents ya, karena semuanya pinter-pinter pasti, karena pagi ini mau memberikan waktu untuk sedikit diskusi dengan kita semua mengenai diare akibat infeksi rotavirus. Selamat pagi dari Rumah Sakit Bunda Alia Depok. Terima kasih kepada Mbak Astrid yang membuka acara ini. Terima kasih kepada Rumah Sakit Bunda Alia yang memfasilitasi acara hari ini, dan juga mitra kita yaitu GSK. Oke, mungkin parents semua sudah lumayan sering mendengar mengenai rotavirus, atau untuk judul besarnya adalah diare. Apa sih rotavirus itu sendiri? Rotavirus itu adalah salah satu virus, sekali lagi golongan virus, bukan bakteri, bukan parasit, yang menyebabkan diare, terutama pada balita. Nah, rotavirus ini sayangnya sangat menular, mudah menular, dan ditemukan di mana. Bagaimana profilnya infeksi rotavirus? Biasanya, kalau anak-anak yang terinfeksi rotavirus akan mengalami diare. Dan diare ini khasnya adalah watery. Watery berasal dari kata water, artinya diarenya sangat berair. Berair yang sampai banyak, bahkan kadang-kadang kalau dengan menggunakan pampers, dia sampai bocor. Sangat banyak isi pampersnya. Sekali lagi, paling umum pada anak balita di bawah 5 tahun, di mana puncaknya pada usia 6 bulan sampai 2 tahun. Selanjutnya, berapa sih usia yang paling rentan untuk diare atau infeksi rotavirus? Nah, dari gambar terlihat dengan jelas bahwa rotavirus paling banyak di usia 5 tahun. Seperti tadi saya bilang, di mana puncaknya memang 6 bulan sampai 23 bulan. Kenapa seperti ini? Karena, mungkin kembali sebelumnya, kenapa? Karena di bawah 6 bulan masih ada perlindungan cukup diberikan, terutama satu, dari antibodi yang masih tersisa ketika bayi lahir. Antibodi ibu yang turut terbawa ke bayi melalui plasenta. Ini akan melindungi sampai 3 bulan pertama. Nah, setelah itu akan lebih banyak dilindungi oleh ASI. Di atas 6 bulan, ASI eksklusif sudah selesai dan biasanya sudah mulai masuk makanan. Makanya di usia-usia seperti inilah rotavirus mulai banyak ditemukan. Terus kalau kasus yang cukup berat karena diarenya yang sangat berair bisa menyebabkan dehidrasi. Dan dehidrasi ini pada akhirnya kalau terlalu berat akan menyebabkan kematian.
Selanjutnya, bagaimanakah cara penularan infeksi rotavirus? Oke, rotavirus itu saya tegaskan kembali adalah infeksi pencernaan. Jadi penularannya adalah fekal oral. Apa itu fekal oral? Artinya virus yang ditemukan pada kotoran manusia karena saluran lain hal terkontaminasi dan akhirnya termakan atau masuk ke dalam mulut anak. Bagaimana cara masuknya si virus itu sendiri? Mohon maaf, misalnya parents setelah buang air besar tidak cuci tangan dengan baik atau kurang bersih atau pegang-pegang benda yang kotor yang mengandung rotavirus kemudian menyuapi anaknya, maka masuklah virus itu. Atau misalnya sedang mengganti popok anak yang sedang mengalami diare, lupa cuci tangan, kemudian kontaminasi lagi ke anaknya, masuk ke mulutnya. Atau anaknya sendiri setelah dicebok, pegang pampers, terus memasukkan makanan, memasukkan mainan atau jarinya sendiri ke dalam mulut. Sehingga virusnya masuk dengan sendirinya. Saya buka masker ya, sepertinya bikin kacamata agak berembun. Oke, ini sekali lagi kita bahas bagaimana dengan usianya. Memang hampir sebagian besar terjadi pada usia 5 tahun dengan puncaknya pada 6 bulan sampai 23 bulan. Kenapa diulang-ulang seperti ini terus? Kita menekankan bahwa memang pada akhirnya anak umur 6 bulan sampai 2 tahun sangat beresiko, sehingga penting sekali untuk mengenali penyakit ini dan juga mencegah dengan cara yang sebaik-baiknya. Selanjutnya, nah gejalanya apa saja sih? Mungkin parent semuanya sudah cukup sering mendengar atau melihat dan mengetahui bagaimana gejala diare. Hampir serupa, tapi sekali lagi garis besarnya adalah dia diarenya sangat berair. Ketika sangat berair, otomatis banyak sekali cairan yang keluar dengan sangat masif. Efeknya adalah dehidrasi. Dehidrasi yang muncul akan cepat dan juga cenderung mudah menjadi berat. Nah, dehidrasi itu mungkin sudah pernah tahu juga, gejalanya sangat banyak dan bervariasi. Tapi garis besarnya adalah pertama, biasanya berat badannya turun. Turun antara bisa 2% sampai 10%. Terus kemudian ada gejala-gejala yang menyertainya. Misalnya, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Satu, misalnya dia masih punya ubun-ubun yang terbuka. Kita raba di sini, ubun-ubunnya biasanya cekung. Cekung atau agak cekung atau cekung sekali pada keadaan yang sangat berat. Kedua, mata. Mata biasanya terlihat lebih cekung dari biasanya dan air matanya sedikit atau tidak ada sama sekali. Itu menandakan dia dehidrasi. Turun ke bawah lagi, pada daerah mulut, kita akan melihat bibirnya pecah-pecah. Terus kemudian kita lihat mukosa atau dinding bagian dalam rongga sangat kering. Nah, itu menandakan dia dehidrasi. Ke bawah lagi, kulitnya kering dan keriput. Hampir seperti kulit, mohon maaf nenek-nenek, keriput sekali. Itu menandakan cairan sangat kurang. Kalau mama cukup bisa memeriksa, kadang-kadang kita bisa periksa nadi di sini. Kita bisa periksa nadi. Nadinya bisa sangat cepat atau bahkan pada kondisi yang sangat berat yang namanya shock, dia itu tidak teraba. Nah, ke bawah lagi, pipisnya sangat sedikit atau bahkan bayinya tidak pipis. Mungkin awalnya kelihatan seperti pipisnya agak sedikit oranye atau sangat pekat, menandakan bahwa pipisnya ini sudah mulai berkurang jumlahnya. Nah, pada keadaan yang shock, yang paling berat tadi, tidak pipis sama sekali. Dan terakhir mungkin ujung-ujung kaki, ujung-ujung tangan. Pada kondisi yang paling berat, itu dingin banget. Dinginnya kayak es. Nah, itu yang namanya shock. Kondisi yang seperti ini menandakan anak dehidrasi. Ketika ditemukan dehidrasi, segera pergi ke rumah sakit. Lanjut. Nah, parents, virus adalah penyebab infeksi. Hampir semua infeksi pada pencernaan itu virus. Sebagian besar adalah virus, terutama rotavirus. Hanya sedikit yang karena bakteri. Nah, ciri khas infeksi virus adalah demamnya yang cepat naiknya, sangat cepat naiknya. Demam seringkali memuncak pada hari-hari pertama, dan pada kondisi virus, terutama rotavirus juga bisa, kadang-kadang lewat dari 38, bahkan 39 derajat Celcius. Jadi ini sangat harus diperhatikan. Berikutnya. Nah, diare tadi memang sifatnya adalah watery atau diare yang sangat berair, tapi disertai juga dengan adanya muntah. Muntah ini juga adalah gejala infeksi pencernaan. Jadi secara keseluruhan kalau infeksi rotavirus itu dari muntah, sakit perut, BAB yang sangat berdarah,
BAB yang sangat berair, bukan berdarah ya, mohon maaf. BAB yang sangat berair dan sakit perutnya itu biasanya sangat melilit. Nah, Anda ditemukan gejala-gejala seperti ini pada bayi di usia 6 bulan sampai 2 tahun, curigailah dia diare akibat rotavirus dan segera tangani dengan sebaik-baiknya. Nah, karena sakit perutnya tadi, karena dehidrasinya tadi, maka akan terlihat gejala yang sangat jelas pada bayinya atau pada anaknya. Karena sakit perut yang melilit, pasti bayi akan rewel, serba salah. Dia ke sana salah, ke sini salah, maunya minta digendong, karena kesakitan, perutnya sangat melilit. Kemudian juga lesu akibat dari si dehidrasinya sendiri. Anak akan lebih terlihat letih, terlihat lesu, lemas, dan tidak mau melakukan apa-apa. Kadang-kadang juga anak akan mengalami perut yang kembung atau nyeri perut yang sangat jelas. Kemudian lanjut. Nah, bagaimanakah cara pencegahan diare akibat infeksi rotavirus? Sekali lagi, rotavirus adalah infeksi akibat virus dan sangat bisa dicegah. Ya, dicegah. Kalaupun terjadi, kita bisa menangani dehidrasi dan mengobatinya. Tapi yang paling penting adalah pencegahan. Bagaimana supaya satu anak tidak mendapatkan infeksi rotavirus? Bagaimana cara yang paling mudah dan paling sederhana? Pertama, mungkin pada usia 2 tahun ke bawah ya, terutama 6 bulan ke bawah, berikanlah ASI. ASI secara dini dan juga eksklusif. Kenapa ASI? ASI itu paling bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena dia memberikan perlindungan langsung ke saluran pencernaan, di mana si virus ini akan suka menyerang. Dia akan menyerang langsung ke tempat si virus ini suka menyerang. Jadi sangatlah efektif. Perlindungannya bersifat lokal langsung ke tempat sasaran. Anak-anak yang ASI eksklusif, anak-anak yang ASI minimal sampai 2 tahun, angka kejadian diarenya sangat rendah, bahkan tidak sama sekali. Anak-anak yang ASI eksklusif hampir tidak pernah sakit, coba dibandingkan dengan anak-anak yang dengan susu formula. Kemudian cuci tangan, ini paling penting di kondisi pandemi seperti ini. Cuci tangan adalah satu cara yang paling sederhana dan juga efektif untuk mencegah infeksi, semua infeksi, bahkan rotavirus sekalipun. Dan perlu diingat, cuci tangan dengan sabun. Itu adalah hal yang paling efektif dibandingkan tidak cuci tangan atau bahkan cuci tangan dengan hand scrub saja. Berikutnya adalah air bersih. Sekali lagi, rotavirus terjadi karena kontaminasi apapun yang masuk ke mulut, termasuk adalah air. Air apa saja? Air minum, air cucian botol, air cucian makanan, atau bahkan air dalam proses pembuatan makanan. Jadi semuanya harus bersih. Dan terakhir sanitasi. Sekali lagi, dengan rute feko oral yang tadi, maka harus bersih sanitasi dan kebersihan di rumah. Setelah buang air besar, harus cuci tangan yang bersih, pastikan semuanya bersih, baru bisa proses makan untuk anak atau untuk pegang anak berikutnya. Tetapi tidak cukup hanya dengan ini semua, ada hal lain yang perlu kita berikan, yaitu, vaksinasi. Mungkin bisa dilihat pada kotak bagian paling bawah sebelah kanan, vaksinasi. Vaksinasi adalah hal yang paling penting dan cukup penting ke depannya untuk mencegah rotavirus infections. Sekali lagi, dengan vaksin, ditemukannya vaksin, angka kejadian diare akibat rotavirus jauh sekali berkurang. Sehingga vaksin adalah hal yang cukup penting untuk dipertimbangkan dalam infeksi rotavirus. Selanjutnya, dengan segala gejala yang ditemukan tadi, dengan cara pencegahan yang tadi, dan andai kata memang diperlukan adanya vaksinasi, mama atau parent semuanya bisa datang ke dokter Anda untuk berdiskusi bagaimanakah cara yang paling tepat, kapankah pemberian vaksin yang paling tepat, dan bagaimana supaya anak tidak terkena infeksi rotavirus. Selanjutnya, ya, mungkin itu dari saya, sedikit pembukaan, sedikit sharing data dan informasi mengenai rotavirus. Andaikan ada yang kurang jelas atau ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Silakan Mbak Astrid. Terima kasih Dr. Bram. Menarik sekali penjelasannya tadi ya. Parents jadi tahu sekarang infeksi rotavirus, penyebabnya apa, gejalanya apa, dan pencegahannya bagaimana. Tadi sudah paparkan dengan sejelas-jelasnya oleh Dr. Bram. Nah, jangan lupa saya mau ajak parents ya yang masih nonton kita dari Instagram, silakan bergabung di link yang ada di bawah ini ya, dengan videonya juga ada ya. Karena apa? Karena kalau bergabung bersama kita di YouTube, parents bisa langsung memberikan pertanyaan yang akan dijawab oleh Dr. Bram. Nah, kalau saya lihat-lihat, udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari parents ya.
Tapi sebelum saya bacakan, saya mau ngajak parents yang ada di rumah ini untuk main yang namanya Tegar, Tebak Gambar. Ya. Iya, ayo. Kira-kira kalau parents tadi memperhatikan presentasi dari Dr. Bram, tahu nggak potongan gambar apa yang berada di balik layar orange ini? Ayo, boleh ditulis di chat box ini gambar apa? Ada yang tahu nggak? Ayo, tadi memperhatikan nggak tuh? Gambar baby. Oke. Gambar baby lagi pup katanya. Ada tadi ya di slide-nya Dr. Bram ya, baby lagi pup ya. Gambar baby sedang pup. Oke, dok tadi ada gambar baby lagi pup kayaknya. Baby sedang pup, baby. Oh, baby diare. Baby sedang diare katanya. Oke, penasaran? Coba kita cek. Jawabannya apa sih gambar di belakang layar ini? Oh, ternyata baby sedang diare. Dia menangis seperti tadi dokter bilang ketika anak-anak belum bisa berbicara, dia terkena diare, dia akan cenderung rewel. Oke, keren. Next, gambar berikutnya. Nah, kalau yang ini gambar apa nih, Teres? Ayo, kalau tadi memperhatikan, kira-kira ini gambar apa? Boleh dijawab di chat box. Gambar apa ya ini ya? Mencuci tangan. Katanya parents Nida. Ada lagi parents yang lain yang tahu nih gambar apa? Lagi cuci tangan ya? Makanya nih aku juga lagi nanya, kira-kira ini gambar apa gitu. Ada gambar airnya katanya. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Coba kita cek gambar apakah ini? Oh iya, gambar sedang mencuci tangan. Ini adalah salah satu tindakan preventif agar virus tidak masuk melalui mulut ya. Biasanya anak-anak kan atau orang tua mungkin suka mencuci tangan. Jadi itu bisa salah satu jadi penyebab penyebaran virusnya. Oke, itu dia parents. Dan seperti yang tadi saya sudah janjikan bahwa setelah tebak gambar ini, saya juga mau ngajak parents semua untuk menuliskan pertanyaan yang ada di chat box. Boleh bertanya apapun tentang infeksi rotavirus. Oke, Dok. Di sini udah banyak banget pertanyaan dari parents. Oke, Siap ya, Dok? Jawab pertanyaan, Dok. mulai. Mulai. Pertanyaan pertama ini dari parents Ainul Fadia. Dokter, diare pada si kecil ini penularannya bisa melewati apa aja? Oke, bisa dari mana saja, karena prinsipnya kontaminasi. Artinya apapun yang masuk ke mulut anak atau bayi, dari yang botol susu, dari yang tangan orang tuanya, misalnya kurang bersih, misalnya dari makanan, bahan makanan, bahkan mainan, atau tangannya sendiri ketika masuk ke dalam mulut. Apapun yang masuk ke dalam mulut akan menyebabkan infeksi masuk, terutama rotavirus. Rotavirus ini emang bandel banget. Dia itu bisa tahan sama sanitasi, bandel banget. Jadi harus benar-benar bersih. Ketika dia bersih, maka kemungkinan infeksinya akan sangat rendah. Dia bisa nempel di tangan dalam beberapa hari kalau nggak dibersihin, bisa nempel di permukaan kayak meja, kayak tempat tidur, bahkan kain baju juga beberapa hari. Ada salah satu teori yang menyebabkan dia bisa nempel di permukaan sampai 2 minggu bahkan. Jadi ya sangat-sangat bandel, dia cukup tahan dengan sanitasi. Jadi kita harus menjaga diri dengan proteksi higienisasi, kebersihan, cuci tangan, pakai sabun yang Mbak Astrid, cuci tangannya pakai sabun, bukan cuci tangan doang. Kira-kira seperti itu. Oke. Dok, emang apa bedanya sih cuci tangan pakai sabun sama nggak pakai sabun, Dok? Beda otomatis. Kenapa? Ada sabun yang membunuh kuman atau bakteri atau virus di tangan yang kita cuci. Tanpa sabun, maka efektivitas akan lebih rendah. Tanpa sabun, maka kuman yang mati akan semakin sedikit. Jadi kita harus cuci tangan pakai sabun. Itu pun pakai durasi. Sebaiknya 60 detik Nah, untuk cuci itu tangan dia. pakai sabun. Nah, itu Peres. Jadi cuci tangan tuh bukan sekedar air digini-giniin ya, Dok ya. Nah, Tapi pakai cuci sabun. tangan dengan menggunakan sabun.
Itu pun bukan sekedar begini-gini aja ya, Dok Ya, ya. Ada caranya. ada Ada tahapan-tahapan cuci waktunya. tangan pakai sabun. Ya, semakin kita sabar, ini simpel, nggak susah, murah. Sabar, kerjakan baik-baik, maka tangan bersih dan kontaminasi insya Allah akan berkurang. Amin. Oke. Kadang-kadang ibu-ibu parents di rumah kadang kan cuci tangan begini habis itu pret begitu udah gitu ya. Dianggapnya sudah bersih. Ternyata itu bukan tutorial cuci tangan yang baik ya parents ya. Oke, pertanyaan berikutnya nih Dok dari Dokter Megawati Wijaya. Bagaimana jika diare disertai nyeri perut dan ada darah lendir? Apakah masih diare karena rotavirus atau disentri ya, Dok? Oke. Kemudian untuk anak bayi sebabnya diare karena apa ya yang terbanyak dan bolehkah diberikan ASI atau empasi jika bayi diare? Thank you. Oke, yang pertama darah dan lendir. Kalau ditemukan adanya darah, kita lebih curiga ini adalah infeksi bakteri. Kalau darah sama lendir, kemungkinan besar adalah bakteri. Karena sekali lagi untuk diare rotavirus, khasnya adalah berair, sangat berair. Ketika ditemukan darah, pertimbangan adalah bakterial. Secara teori memang hanya sekitar 20% atau 1/5 diare pada bayi atau balita yang karena bakterial. Apakah disentri? Disentri biasanya memang berdarah, berlendir, atau bahkan seperti cucian beras, itulah yang namanya disentri. Tapi kalau berair saja, air-air yang keluar terus, itu biasanya adalah rotavirus. Di salah satu sumber mengatakan bahkan sampai 20 kali diarenya. 10 sampai 20 kali pada rotavirus. Tapi sekali lagi khasnya adalah diarenya adalah berair. Nah, tanda berikut yang cukup bisa ditemukan, terus mungkin agak saya lewatkan adalah sering ditemukan adanya bercak kemerahan atau iritasi pada daerah sekitar mohon maaf anus. Anus itu adalah tempat keluarnya kotoran. Nah, ketika pupnya sangat sering, belasan kali, bahkan sampai 20 kali, dengan pup yang bersifat asam, maka dia akan iritasi, atau kita sebut sebagai erythema natum. Nah, itu juga salah satu tanda kalau infeksinya akibat dari rotavirus. Apalagi tadi Mbak, ada yang ketinggalan? Katanya kalau untuk penyebab diare terbanyak itu mayoritas karena apa? Dan bolehkah diberikan ASI atau empasi jika Oke, bayi diare? sekali lagi, paling banyak akibat rotavirus pada usia balita, terutama di bawah 2 tahun, hampir 80% akibat rotavirus. Makan apakah boleh? Harus makan. 5 pilar diare adalah salah satunya nutrisi. Oralit atau cairan rehidrasi, zinc selama 10 hari, probiotik untuk membantu pencernaan, antibiotik bila diperlukan, ini pilar untuk diare, dan yang paling penting walaupun terakhir bukan berarti tidak penting adalah nutrisi. Anak harus makan, segera makan ketika terjadi diare. Tidak perlu banyak-banyak, sedikit-sedikit tapi sering cukup. Anak harus tetap makan. ASI ataupun MPASI diperlukan. Tapi mungkin triknya adalah diberikan serat yang lebih rendah. Jadi makanannya lebih rendah serat, dan kalau bisa buah-buah pilihannya adalah pisang. Pisang saja. Tidak boleh pepaya, tidak boleh buah naga. Ini selalu saya bicarakan sama pasien-pasien saya. Lanjut Mbak, silakan. Oke, itu pemilihan buah pun juga ada buah-buah tertentu aja yang dibolehkan ketika mungkin anak terkena diare ya dok Nah, ya. terutama pisang. Pisang sangat bagus untuk diare karena dia padat dan tinggi kalium. Kalium adalah elektrolit yang paling banyak hilang ketika anak diare atau dia muntah. Jadi pisang bagus banget. Oke, itu. Parents jangan salah kasih buah ya, takutnya ntar malah dikasih pepaya. Oke, berikutnya ya dok, ini ada pertanyaan dari parents Nur Haliza. Anak saya sudah menerima vaksin rotavirus yang pertama di usia 4,5 bulan. Tapi saat itu tidak dijadwalkan untuk vaksin rotavirus selanjutnya. Jadi saya kira ya hanya sekali itu aja. Tapi dari informasi yang saya ketahui baru-baru ini, ternyata rotavirus ada 3 kali pemberian. Sekarang anak saya sudah berusia 7,5 bulan. Apa yang harus saya lakukan, dok? Apakah masih bisa jika melanjutkan pemberian rotavirus yang kedua dan ketiga? Oke. Jadi parents ini baru sekali dok melakukan imunisasi. Berikutnya dia cuma 1 kali selesai, ternyata harus 3 kali. Dan sekarang babynya udah usia 7,5 bulan. Masih bisa nggak dok? Memang ini sering nih.
pandemi gini sering nih, banyak banget yang sudah vaksin di awal, tahu-tahu hilang. Entah karena takut ke rumah sakit atau memang lupa, saya nggak tahu. Tapi intinya adalah rotavirus memang diberikan, ada dua macam vaksin, parents, ada dua macam vaksin. Yang monovalen atau yang pentavalen, yang isinya satu galur kuman atau yang 5 galur kuman. Tergantung vaksin mana yang diberikan pertama kali, gitu. Kalau misalnya vaksinnya yang monovalen, memang diberikan dua kali saja cukup. Tapi limitasinya tidak boleh melewati usia 6 bulan atau 24 minggu. Jadi kalau kondisinya 7,5 bulan sudah selesai, sudah nggak bisa kita berikan lagi karena sudah melewati batas aman. Nah, kenapa tidak boleh lewati batas aman? Karena setelah 6 bulan, kalau vaksin monovalen, saya tekankan lagi, studi keamanannya belum terlalu banyak, jadi kita belum bisa memastikan apakah cukup aman ketika diberikan pada usia 6 bulan ke atas untuk vaksin yang monovalen. Untuk yang pentavalen memang 3 kali, tapi batasannya adalah usia 8 bulan. Jadi logikanya kalau mau memberikan 2 kali lagi tidak bisa, tidak sempat. Paling hanya bisa 1 kali pemberian lagi. Pemberian yang ketiga tidak bisa kita berikan karena sangat beresiko. Jadi daripada tidak vaksin mungkin boleh diberikan yang pentavalen sekali lagi saja. Seperti itu Mbak Astrid. Oke, tapi ketika pembelian yang pentavalen sekali lagi, yang awalnya itu hitungannya gugurkah atau masih bisa berlanjut gitu dok? Kan ada yang kalau kelewatan sekali gugur kan, ada yang gitu kan dok? Sekali lagi kita berharap yang pertama itu pentavalen juga. Gitu ya, berharap yang pertama tadi pentavalen juga. Paling nggak ada proteksinya walaupun tidak full, seperti itu. Oke, nah ini berarti buat parents di rumah nih, boleh dicatat di garis bawahi pentingnya mengetahui jenis vaksin rotavirus ini termasuk ke pentavalen atau tadi satu lagi apa dok? Yang monovalen ya. Yang monovalen hanya 2 kali, pentavalen 3 kali. Mungkin juga harus sering-sering buka-buka situs, website tentang jadwal vaksinasi. Kita udah keluar yang baru loh, parents yang 2020, baru banget. 2020 udah launching jadwal imunisasi 2020. Mungkin kalau ada waktu luang bisa baca-baca, lihat jadwalnya untuk memastikan lagi. Dan tidak usah takut ke rumah sakit, tidak usah takut ke rumah sakit. Rumah sakit pasti akan punya policy, akan punya kebijakan untuk melindungi pasien-pasiennya. Entah dengan membagi tempat imunisasi, yang imunisasi ke sana, yang sakit ke tempat lain, atau diberikan jadwal khusus untuk waktu imunisasi. Jadi pandemi bukan berarti tidak imunisasi, justru harus imunisasi. Ya? Nah itu dia. Kadang yang di rumah takut nanti kalau kelamaan nunggu dokternya nanti udara di sana bagaimana kayak gitu kali ya dok ya. Jadi mungkin parents lebih khawatir anaknya takut kenapa-napa. Padahal sebenarnya di rumah sakit sendiri pasti tahu lah kebersihan. Sifat kebersihannya seperti apa kan rumah sakit pasti kan punya peraturannya dok ya. Ya. Gitu. Oke. Selanjutnya dok, ini dari parents Desi Arifianti. Dokter, anakku yang pertama pernah dirawat. Pas diare dia terlihat lemas sekali dan menyebabkan ruam di area kelamin. Dokter, untuk diare apakah pertolongan pertama yang harus dilakukan di rumah? Ini dia dok. Oke. Anaknya pernah dirawat, kena diare, ada ruam di dekat kelaminnya dan pertolongan pertama ada diare. Oke, simpelnya adalah mama sudah mulai harus pelan-pelan mengerti diarenya cukup aman atau tidak aman untuk di rumah. Artinya sudah mulai bisa menilai apakah anaknya dehidrasinya cukup baik, apakah harus segera ke rumah sakit. Pada anak yang kondisi diare, yang paling bisa kita berikan adalah cairan rehidrasi oral di rumah. Jadi sebelum ke rumah sakit, mama bisa beli atau misalnya bikin sendiri Oralit dan sejenisnya. Sekali lagi Oralit, cairan rehidrasi oral yang mengandung gula dan juga elektrolit. Bukan air putih. Air putih hanya menghilangkan haus, tapi anak akan lemas dan juga kembung karena kehilangan banyak gula dan juga elektrolit. Nah, Oralit ini simpel kok, Mam. Simpel-simpelnya di rumah ambil air gelas 200 ml, kasih gula, kasih garam, selesai. Atau dimanapun jual ke Oralit. Oralit saset yang tinggal campur air atau bahkan yang botolan juga banyak yang jual.
Intinya ketika anak diare, biarkan dia keluar, biarkan dia mencret, jangan ditahan, tidak boleh dihentikan, tapi ganti segera cairannya dengan cairan rehidrasi oral atau bahasa simpelnya adalah Oralit. Gimana sih cara gampang ngitungnya Mbak Astrid ya? Gimana cara gampang ngitungnya ya? Kaliin aja si berat badannya dengan 10 untuk setiap kali dia mencret atau setiap kali dia muntah. Misalnya anak beratnya berapa? 10. Ya udah 100 mili oralitnya. Atau misalnya berat 15, 150 mili. Kalau 2 kali gimana? Kali 2 jadi 200 atau 300. Seperti itu aja. Kalau bisa teratasi dengan baik dengan oralit, cukup aman untuk di rumah. Tapi kalau nggak teratasi ya segera ke rumah sakit karena diare rotavirus ini sangat berpotensi untuk menjadi dehidrasi. Seperti itu. Untuk ruam di sekitar daerah kelamin itu sering juga, seperti yang saya bilang tadi, karena pupuknya sering dan sifatnya asam, sering ada lecet atau iritasi di sekitar daerah anus atau bahkan sampai ke depan. Ada kasusnya yang bahkan sampai ke daerah kelaminnya, di depan juga ikutan lecet. Nah, untuk ruam kulit banyak krim yang bisa kita berikan, tapi sebaiknya yang mengandung zinc. Nah, kemudian perlakuan di daerah yang lecet adalah kalau bisa tidak ditutup. Kalau bisa biarkan terbuka. Udara yang baik akan mempercepat penyembuhan iritasi pada kulit bayi. Biasanya kalau saya bilang sih, bobo tanpa pampers, bobo tanpa popok. Gak usah pakai celana, pakai krim tipis-tipis. Udah kalau anaknya bobo tinggal kasih selimut aja cukup. Jadi daerah yang iritasi mendapatkan udara yang cukup untuk penyembuhannya. Seperti itu. Gitu dia. Berarti menjaga kelembaban kulit di anak ya dok ya, biar ruamnya nggak terus berkepanjangan. Gitu. Oke, berikutnya ini dok dari parents Ainul Fadia. Dokter, bukankah baby yang masih ASI lebih kebal antibodinya ya dok ya? Terus lalu faktor apa saja yang menyebabkan si baby ini terkena rotavirus? Apakah rotavirus ini virus dan gejalanya sama dengan diare biasa yang dialami oleh orang dewasa? Lalu bagaimana penyembuhan alami atau medisnya untuk baby atau balita yang mengalami diare seperti ini? Gimana caranya ya? Bisa diulang? Ini bukannya katanya, bukankah baby yang masih ASI ini lebih kebal antibodinya? Terus faktor apa saja yang menyebabkan si baby terkena rotavirus? Apakah rotavirus ini virus dan gejalanya sama seperti diare yang dialami orang dewasa? Penyembuhan secara alamiahnya bagaimana? Secara medisnya bagaimana? Terus untuk baby atau balita, oh ya, penyembuhan penyembuhan yang dialami, penyembuhan ya secara alami atau secara medis untuk balita yang mengalami diare seperti ini. Oke, ya. Jadi memang ASI bikin bayi terlindungi, sekali lagi terlindungi. Mungkin kalau kita dilihat kuis yang terakhir kan, yang nomor 4 itu, banyak faktor yang bisa digunakan untuk mencegah diare rotavirus, tapi tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Saya garis bawahi, tidak ada yang bisa berdiri sendiri. ASI saja pun tidak cukup, gitu ya. Tidak ada yang memberikan perlindungan 100% kalau dia berjalan sendiri-sendiri. ASI saja tidak cukup. Nah, jaga kebersihan aja juga kurang. Vaksinnya saja tanpa ASI juga sama saja. Jadi perlu kombinasi semuanya untuk bikin perlindungan sangat optimal. Baik lagi tadi saya bilang, si kuman rotavirus ini bandel banget. Bisa dibilang dia anti sanitasi. Jadi benar-benar butuh perlindungan atau komitmen yang luas dari segi ASI, dari segi kebersihan, dari segi vaksinasi, yang semuanya serius dan juga niat banget semuanya dikerjakan supaya anaknya terlindungi total. Kenapa ditekankan banget? Karena ini kita balik ke perjalanan alami si virusnya ini. Dia itu sering banget jadi infeksi yang berat pada infeksi pertama. Jadi infeksi pertama itu sering berat banget, sering yang sampai dehidrasi parah. Jadi jangan sampai anak-anak kita mendapatkan perlindungan alami dengan cara seperti ini, dengan cara sakit dulu. Jadi dengan itu makanya harus ASI, vaksin, dan sanitasi cukup baik. Kemudian dewasa gimana? Dewasa bisa juga rotavirus. Tapi gejalanya hampir sangat ringan sekali. Gejala itu ringan atau bahkan tidak bergejala. Kenapa bisa seperti itu? Kok dewasa nggak sakit sih? Curang banget. Karena mereka udah punya daya tahan yang cukup.
di atas 2 tahun atau di atas 5 tahun, daya tahan tubuh anak itu sudah mulai bisa agak menahan untuk infeksi terutama rotavirus, terutama dewasa. Jadi sayangnya adalah ketika dewasa tidak bergejala atau infeksinya ringan, dewasanya kadang-kadang jadinya lengah, kurang bersih, nular deh ke anak. Nah, anaknya mencret-mencretnya parah gitu loh. Jadi kita harus mengerti kalau rotavirus ini bahaya, terutama pada anak-anak di bawah usia 5 tahun. Apakah bisa sembuh secara alamiah? Mungkin, bisa. Tapi mau anaknya infeksi berat dulu, diare hebat dulu, terus sembuh sendiri nggak diapa-apain? Kan enggak. Karena sekali lagi diarenya itu sering hebat atau parah di infeksi pertama. Nah, itu yang tujuan vaksinasi, supaya anak-anaknya sudah siap duluan pada infeksi pertama. Ya paling tidak, kalaupun memang sakit tidak berat atau ringan-ringan saja. Itulah tujuan utama dari vaksinasi. Terus, apalagi ya? Kalau misalnya memang dipertimbangkan perjalanannya akan sembuh berapa hari? Nah, 5-7 hari, rata-rata segitu. 5-7 hari, rata-rata segitu. Tapi bayangkan aja, anak mencret 10 atau 20 kali 5-7 hari. Wow, kering banget, keriput, kasihan. Makanya itu nggak usah pikirin bagaimana sembuh alamiah, nggak usah pikirin, nggak usah dikasih apa gimana, ikutin aja ASI, sanitasi yang baik, dan jangan lupa vaksin, vaksin, vaksin. Begitulah. Oke, jadi karena si rotavirus ini termasuk salah satu jenis virus yang sangat bandel, jadi mungkin lebih baiknya ada double proteksi, bukan double, Triple. banyak sekali proteksi-proteksi ya, triple bisa set gitu ya dok ya, kan banyak banget tuh tadi, cuci Bandel dan di tangan, mana-mana infeksinya. ya, itu dia. Kan kadang ada orang tua yang mungkin alat-alat makan anak-anaknya pakai steril gitu. Itu kadang juga masih bisa kebobolan ya dok ya. Nah, berarti tangan orang tuanya tuh, tangannya tuh. Habis dari ngambil itu, ngambil botol, dia memproses susunya, airnya, tangannya. Nah, ada lagi kan jalan masuknya. Oke. Jadi semuanya harus berjalan bersamaan ya dok ya, nggak Ya, bisa satu nggak pilihan boleh aja. atu-atu aja. Pakai alat steril tapi tangannya kotor, nggak boleh gitu ya dok ya. Iya. Oke dok, ini ada lagi nih dari Paris Natasha. Oh, pertanyaan sama. Kalau si kecil infeksi rotavirus biasanya berapa lama? Jawab sama dokter ya, bisa sampai 1 minggu. Tapi 5-7 jangan hari. dibiarin anak-anak sampai 1 minggu ya dok ya. Bisa 5 Bisa sampai aja 7 hari 1 hari udah rata-rata. lemes. Oke, berikutnya dari Paris Nur Aziza. Dokter, apakah perlu diberikan vaksin rotavirus untuk anak saya? Sedangkan anak saya sudah pernah kena diare berat secara teori. Sudah kena diare berat secara teori, berarti anak saya seharusnya sudah memiliki sistem imun untuk diare tersebut, katanya. Gimana tuh? Udah kena secara alami atau perlu diberikan vaksin juga, dok? Sebelumnya usianya ada nggak informasinya? Ya, nggak dikasih informasi, dok. Usianya usia berapa? Oke, intinya sih ketika dia masih dalam usia vaksinasi, tetap harus diberikan vaksin. Kenapa? Memangnya yakin diarenya cuma sekali, nggak diare lagi? Nah, apakah perlindungan akibat infeksi alamiah tetap bisa tetap bisa bermanfaat? Tetap bisa. Tapi yang namanya antibody atau yang namanya perlindungan akibat sakit, otomatis kadarnya juga akan lama-lama akan turun, tidak akan segitu-segitu saja. Makanya diperlukan untuk vaksin untuk menjaga dia tetap terlindungi. Paling tidak sampai nanti dia usianya 2 tahun. Nah, sekali lagi, tapi jadwalnya mengikuti vaksinasi pada rotavirus, yaitu paling maksimal adalah usia 8 bulan pada yang pentavalen atau yang 6 bulan pada yang monovalen. Jadi balik lagi, diarenya usia berapa? Kalau masih dalam usia vaksinasi, ya harus vaksin juga supaya tidak terulang lagi diarenya. Begitu Mbak Asri. Nah, itu. Oke, dok. Pertanyaan berikutnya, dok. Dok, untuk diare seperti ini, apakah ada dampak panjangnya ataupun mengalami sindrom tertentu jika tidak ditangani secara tepat? Gimana, dok? Oke, kalau dia kondisinya dehidrasi ringan atau sedang, mungkin ya dia nggak ada masalah ketika teratasi. Tapi hati-hati ketika diarenya berat atau diarenya dalam kondisi dehidrasi berat atau bahkan shock. Ini mungkin apa ya terminologi yang mungkin belum terlalu bisa dipahami dengan mudah. Dehidrasi berat itu tandanya yang bahkan sampai
anak yang kadang-kadang ada sesak nafasnya akibat keluarnya cairan ataupun metabolit yang sangat hebat. Nah, ketika ada kondisi seperti ini, kadang-kadang anak sesak nafas, gangguan kesadaran, dan efeknya juga bisa diberitakan cukup panjang kalau misalnya terjadi fatal atau gagal nafas. Yang berikutnya adalah kalau jadi shock. Nah, shock ini adalah kondisi yang hampir bilang paling berat daripada si diare. Shock itu artinya kegagalan mengantarkan oksigen ataupun darah ke bagian perifer dari jaringan tubuh kita. Akibatnya bisa jadi gagal organ. Pada shock nggak jarang yang ada gagal ginjalnya. Itu juga bisa terjadi. Nah, kalau kondisi seperti ini yang dehidrasi berat, apalagi shock, otomatis akan memberikan dampak ke depannya bila tidak tertangani dengan baik. Sejelek-jeleknya apa? Gagal ginjal, atau bahkan gagal nafas, itu kondisi yang paling berat dari diare. Jangan sampai ke tahap yang itu. Makanya ketika ditemukan diare rotavirus, segera beri cairan. Kalau mulai dehidrasi, makin sering kasih cairan. Kalau nggak bisa kasih cairan, segera ke rumah sakit. Saya selalu bilang ke pasien-pasien, kalau cairan nggak bisa masuk dari mulut sama sekali, ya terpaksa kita kasih infus. Pokoknya cairan, jangan sampai anaknya dehidrasi. Begitu, Mbak. Oke, nah itu parents mengerikan sekali ya dok ya, maksudnya dampak lanjutannya tuh, jadi parents semua jangan disepelekan diare, ntar juga mampet sendiri, enggak ya dok ya? Enggak. Efek jangka panjangnya bisa gagal organ, itu bahaya banget tuh parents, jangan sampai nyesal ya. Oke, next berikutnya ini dok, ada pertanyaan dari parents Betari Pratidina. Dok, apakah anak yang sudah diberikan vaksin rotavirus masih bisa terkena infeksi rotavirus? Kemudian anak umur 4 bulan kan suka ngemutin tangan tuh. Apakah itu bisa jadi sumber virus, bisa jadi sumber terjangkitnya rotavirus nggak dok katanya? Apa harus dilarang atau sering-sering dicuci tangannya? Kemudian berikutnya, apakah semua diare yang terjadi pada anak bawah 5 tahun pasti karena rotavirus? Apakah anak 2,5 tahun yang belum vaksin rotavirus masih bisa vaksin? Katanya gitu dok. Oke, yang pertama ya usia anak memasukkan tangan ke dalam mulut adalah memang bagian dari perkembangan anak itu sendiri. Makanya kita harus jaga kebersihan tangannya, terutama tangan orang tua, karena kita nggak nyadar anak kita masuk tangan ke mulut nih. Kita ambil pakai tangan kita, tangannya masuk ke mulut, ambil tangan kita. Nah, jangan-jangan dari sini kumannya, bukan dari tangan anaknya gitu loh. Karena penularannya kan ke oral, artinya mungkin dari pupnya papanya atau ibunya yang lupa dia cuci tangan atau kurang bersih, dia pegang tangan anaknya masuk ke dalam mulut. Anak kan jarang-jarang bisa pegang pantat sendiri, kalau nggak betul banget gitu kan ya. Jadi hal seperti itu yang kadang-kadang kita lewatin gitu, kontaminasi, intinya kontaminasi. Apapun yang masuk ke dalam mulut yang terkontaminasi kuman ini bisa bikin dia diare. Tapi kalau untuk menahan tangan anak dari mulut, itu bagian dari perkembangannya. Kita hanya bisa menjaga supaya tetap bersih saja. Terus vaksin, kalau udah vaksin bisa diare rotavirus apa enggak? Mungkin bisa, tapi ringan. Ringan, itu yang kita inginkan. Kalau bisa tidak sakit, tapi kalau sakit, ringan. Supaya konsekuensinya masih cukup ringan, tidak sampai ke arah shock atau dehidrasi berat. Karena kalau udah dehidrasi berat, sulit diatasi. Shock apalagi, nanti konsekuensi terlalu parah. Jadi tujuan vaksinasi adalah tidak sakit. Atau bahkan kalaupun terlanjur sakit, sakitnya itu ringan. Sehingga cukup mudah ditangani oleh orang tua atau dokter di rumah. Seperti itu. Terus sama infeksi 5 tahun ya tetap aja diare akibat rotavirus, itu yang paling penting. Makin dia besar, mungkin anak-anak akan lebih tahan untuk rotavirus dan akan berpindah jadi infeksi yang paling sering adalah bakteri atau parasit. Sementara untuk anak 2,5 tahun ya Mbak tadi ya? Ya, 2,5 tahun. 2,5 tahun udah nggak bisa vaksin rotavirus lagi, sudah selesai. Karena limitasinya adalah 6 bulan pada vaksin monovalent atau yang 8 bulan pada vaksin pentavalent. Kalau udah 2,5 tahun ya artinya sudah tidak bisa, karena untuk studi keamanannya masih belum bisa dipastikan untuk anak usia 8 bulan ke atas, beresiko sekali. Kalau masih 2,5 bulan bisa kita berikan, tapi kalau untuk 8 bulan ke atas tidak bisa kita berikan kembali, tidak bisa kita berikan lagi. Begitu Mbak Sip. Itu dia. Jadi, parents di rumah jangan dilarang ya, karena ternyata menggigit jari itu adalah salah satu termasuk perkembangan anak ya dok ya. Jadi bukan berarti anak yang dilarang hanya melakukan salah satu
preventif ya dok ya, biar mencegah virusnya itu nggak masuk. Bukan anak yang dilarang ya ternyata. Oke, berikutnya nih. Dokter, mau bertanya, di rumahnya ada kucing. Bisakah virus rotavirus tertular dari kucing katanya tuh dok? Bisa nggak tuh? Dari Enggak. di luar yang Rota- bukan manusia gitu. Rotavirus enggak dari kucing. Kalau dari pup kucing namanya toxoplasma. Enggak, lagian rotavirus itu memang infeksinya senangnya pada manusia. Jadi dari strain-strain yang ditemukan kebanyakan pada sapi ataupun manusia. Gitu loh. Jadi bukan dari kucing. Bukan kucing yang bikin rotavirus. Gitu loh. Kalau yang dari pup Oke, kucing biasanya namanya toxoplasma. oke. Jadi parents di rumah jangan disalahin ya, nanti disalahin kucing ya. Pokoknya bersih aja, nggak usah nyalahin kucing, nggak usah nyalahin anjing, pokoknya bersih aja. Oke, ini dok, berikutnya ada parents lagi, Christina Purnama. Apakah setiap anak yang diare itu terkena rotavirus? Katanya gitu. Gimana gimana? Oh, apakah diare itu udah pasti rotavirus? Belum tentu, karena masih ada penyebab yang lain seperti bakteri atau parasit, walaupun tidak banyak. Oke. Berarti sebenarnya mereka ini serupa tapi tak sama ya dok ya? Iya, Kalau tapi dilihat ada dengan mata hampir bagian-bagian sama khas yang kita gejalanya, temukan. itu ternyata beda ya. Nih, dok, kebetulan anak saya sudah ada satu vaksin rotavirus yang terlewat. Itu ada efek nggak ke depannya? Kayak gitu. Terlewat, kita butuh data berapa usianya. Jadi gini, garis besarnya adalah kalau dia mau vaksin rotavirus, umur paling awal adalah 6 minggu. Umur paling awal adalah 6 minggu untuk dosis pertamanya. Jadi kira-kira 1,5 bulan udah boleh vaksin rotavirus. Gitu ya. Tapi untuk dosis yang pertama, paling cepat itu usia 15 minggu atau 14 bulan 6 hari, 14 minggu 6 hari. Jadi kira-kira sebelum 4 bulan adalah batas akhir untuk dosis pertama, ya Mbak Astrid ya. Jarak antar vaksinnya adalah 1 bulan sampai 2 bulan atau 4 sampai 8 minggu. Dan batas akhirnya adalah 6 bulan untuk vaksin yang monovalen atau yang 2 kali pemberian dan 8 bulan untuk vaksin yang pentavalen atau yang 3 kali pemberian. Jadi selama misalnya smart parents semua di rumah merasa kalau anaknya masih di usia yang di kisaran yang tadi antara 6 minggu sampai 6 bulan sampai 8 bulan misalnya, datanglah ke rumah sakit, kita masih bisa memberikan vaksinnya. Tapi lewat 8 bulan sudah nggak bisa diberikan vaksin sama sekali. Seperti itu. Untuk rotavirus ya. Oke. Rotavirus tidak bisa diberikan setelah di atas 8 bulan. Gitu Mbak Astrid. Jadi buat parents sebelum 8 bulan langsung aja diberikan vaksin rotavirus, dan buat parents yang anaknya di atas 8 bulan itu sudah tidak diperlukan lagi vaksin rotavirus ini ya dok ya. Ya, betul sekali. Oke. Oh, nih ada pertanyaan nih dok, usia berapa bayi diberikan vaksin? Tadi sudah saya bilang ya, tadi dokter juga sudah menjelaskan di bawah 8 bulan. Nah, adakah efek samping dari vaksinnya dok? Gitu. Apakah vaksin ini berupa tetes kayak gitu? Ya, vaksinnya bentuknya tetes. Mungkin kalau dia udah pernah, mungkin kira-kira segini kali ya. Ini pulpen saya nih. Mungkin kira-kira seperti jarum suntik seperti itu, kecil segini, isinya kira-kira 1,5 mililiter, sedikit sekali, nggak terlalu banyak. Dimasukkan dari mulut, diteteskan di mulut, memang dingin vaksinnya. Jadi kadang-kadang ketika bayinya tidak kaget atau kurang suka, bisa muntah gitu ya pada saat pemberian atau malah kalau ketika bayinya, nah ini yang sering nih, ketika bayinya sudah kenyang habis nyusu, kadang-kadang dilepeh-lepehin atau dikeluarkan sendiri vaksinnya. Nah, jadi gampangnya sih ya, sebelum pemberian vaksin mungkin bayinya tidak menyusu dulu, kira-kira setengah jam atau sejam, supaya dia cukup lapar sehingga tidak membuang atau mengeluarkan vaksinnya kembali. Untuk efek samping vaksin ya bisa, kadang-kadang ada yang muntah. Ketika baru masuk, nggak berapa lama muntah, karena dinginnya tadi, dingin, lengket, dan kentalnya tadi. Tapi untuk kejadian ikutan pasca imunisasi berikutnya sangat jarang terjadi. Mungkin yang paling sering, ini kan jarang banget ya, ada yang rewel, irritable karena perutnya kurang nyaman atau bahkan jadinya mencret lagi.
Tapi itu sangat jarang terjadi, hampir nggak pernah. Jadi jangan takut untuk vaksinasi rotavirus seperti itu. Nah, mungkin muntahnya itu bukan disebabkan karena obat yang masuk perut, tapi karena mungkin teksturnya itu, Nah, karena lengkapnya itu, ya kan? dinginnya itu, jadi bayi kan belum pernah minum es ya. Ah, ah, ah. Kadang-kadang ada yang kaget, atau misalnya terlalu kenyang, belum disendawakan, ketika dia tersedak karena dinginnya itu, ya keluarlah muntah dan segala macam. Tapi sekali lagi itu bukan masalah. Bisa kita antisipasi, artinya kita kasih jeda antara menyusut terakhir dengan pemberian vaksin, jadi nggak ada masalah. Tipsnya adalah jangan vaksin anak dalam keadaan dia benar-benar kenyang ya, Dok ya. Ya, apalagi yang begah dan belum disendawakan, jangan. Karena kalau misalnya dia kaget karena dinginnya bisa muntah beneran. Jadi kasihlah jeda sebelum dia mulai divaksin antara setengah jam atau 1 jam, pokoknya kondisi yang dia tidak terlalu kenyang lah. Berarti jedanya sekitar 1 sampai 2 jam ya, Dok ya, Boleh setelah lebih aman ya. seperti itu. Oke. Ini ada lagi, Dok, dari parents Alita Wulandini. Dok, izin bertanya, saya Bunda Alita. Untuk imunisasi rotavirus berapa kali katanya? Dan kenapa pemerintah tidak menjadikan vaksin wajib untuk rotavirus padahal penting juga? Kemudian Ya, apakah wajar apabila bayi setelah diimunisasi rotavirus jadi sering buang air besar? Kayak gitu, Dok. oke. Gimana ya? Pemerintah saya jawabnya gimana nih? Oke, tadi seperti yang saya bilang tadi, vaksin tergantung tipenya yang mana. Kalau yang monovalen cukup 2 kali, kalau yang pentavalen 3 kali. Dengan jarak 4 sampai 8 minggu. Itu untuk tata cara dan jumlah dan jarak vaksinnya. Kenapa pemerintah nggak ngasih vaksin? Gimana ya? Ini masalah dana ujung-ujungnya. Pasti masalah dana ujung-ujungnya. Saya nggak bisa menjawab kalau masalah kebijakan pemerintah. Pemerintah saat ini masih hanya bisa baru ke yang vaksin yang tersedia di puskesmas. Mungkin udah pada mengenal semua hepatitis B, pentabio, campak, BCG, ya seperti itu, atau polio. Sampai detik ini belum sampai ke vaksin-vaksin yang lainnya. Ada wacana kalau katanya si rotavirus sama PCV akan rotavirus dan PCV akan dibantu oleh pemerintah, tapi sampai detik ini belum terlalu jelas. Nah, tapi parents nggak usah khawatir karena vaksin-vaksin yang di luar pemerintah sediakan tersedia kok di rumah sakit terdekat. Jadi andai kata mau, saya selalu nanya seperti ini, andai kata mau, ada dana dan ada waktu, silakan datang ke rumah sakit terdekat untuk meminta vaksin yang tidak disediakan oleh pemerintah. Gitu Mbak Astrid. Oke. Berikutnya, Dok. Nah, kalau tadi kan dokter sudah menjelaskan bahwa berkelanjutannya itu yang lebih parah adalah bisa adanya kerusakan organ ya, Dok ya. Nah, ini ada pers yang bertanya nih, namanya Ernawati. Dokter, apakah rotavirus bisa menyebabkan kematian? Ya, jelas. Ketika kondisi dehidrasi berat, apalagi shock, itu adalah kondisi yang sangat mengancam jiwa. Kalau nggak teratasi, ditahan-tahan di rumah aja, ya tinggal nunggu menjadi kematian. Nah, untuk diare, saya tekankan lagi, untuk diare apapun, yang membunuh bukan diarenya, bukan kumannya, gitu. Yang membunuh adalah dehidrasinya. Jadi kekurangan cairan itu yang paling cepat membunuh anak atau bayi, bukan penyakitnya. Nah, disitulah pentingnya yang namanya cairan, yang tadi oralit. Kalau emang yakin bisa, berikan di rumah. Kalau emang diterima sama anaknya, berikan di rumah. Sesuai takarannya. 10 mili per kilo setiap kali dia mencret. Tapi kalau nggak bisa, jangan ditahan-tahan di rumah. Nanti dehidrasi makin berat, tambah susah kita menanganinya. Dan ujung-ujungnya apa? Kematian kan? Jangan sampai ke tahap yang itu. Oke, lebih lanjutnya yang bahaya itu adalah si dehidrasinya itu ya, Dok ya. Ya, Karena tubuh manusia itu perlu cairan ya, Dok. betul sekali. Apalagi anak-anak atau bayi itu cairannya itu di tubuhnya jauh lebih banyak dibandingkan orang dewasa. Jadi kalau kehilangan banyak cairan otomatis akan jauh lebih cepat buruknya dibanding orang dewasa. Jauh lebih cepat jeleknya dehidrasinya dibanding orang dewasa. Jadi hati-hati sekali sama cairan. Nah, karena yang di rumah tuh dokter sudah menjelaskan kalau diare oralit, cara minum oralitnya pun gampang, cuma dikalikan 10 dari berat badan anak gitu ya, Dok ya. Tapi kalau ternyata berlanjut, boleh silakan langsung ke dokter. Ya, Next berikutnya nih, Dok, ada parents tapi ini Opa. Wah, sayang sekali Opa ya. Halo
Opa Teguh Budi Yuwono. Opa kasih pertanyaannya gini, Dok. Waduh. Saya sudah waktunya imunisasi DPT 1 umur 2 bulan. Pertanyaan saya, cucu saya baru pulang dari RSIA dan masa pemulihan dari diare. Apakah bisa langsung vaksin, Dok? Terima kasih. Oke, kalau baru sakit diare, mungkin kita memberikan waktu dulu karena pasca infeksi virus atau yang lainnya. Mungkin dikasih waktu 1 atau 2 minggu cukup, setelah itu vaksin kembali. Nggak masalah. Oke, oh berarti bisa ya, cukup 1 sampai 2 minggu aja jedanya bisa Hanya nggak dia vaksin. sembuh, baru kita bisa berikan vaksin kembali. Nggak ada masalah. Oke. Nah, untuk parents di rumah, silakan langsung aja untuk em, anaknya, putra-putrinya yang belum berusia 8 bulan, langsung aja boleh vaksin rotavirus ini ya. Dan jangan lupa, tipsnya tadi adalah ketika memberikan vaksin ini, dikasih jeda bayi setelah minum susu 1 sampai 2 jam. Nah, itu dia parents. Jangan lupa loh, bahwa si rotavirus ini adalah penyakit yang sangat bandel. Jadi kita harus memberikan proteksi yang ganda, bahkan triple mungkin untuk putra-putri di rumah. Nah, Dok, ini satu pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Dokter Bram, bayi saya BBLR, berarti belum mendapatkan vaksin rotavirus. Lalu kapan saya bisa memberikan vaksin tersebut? Terima kasih. Dok, mungkin bisa dijelaskan dulu ya sama parents di rumah apakah BBLR itu? BBLR, Mbak Astrid. Oh, BBLR ya? BBLR. BBLR itu apa? Badan lahir rendah. Oh, berat badan lahir Itu rendah. oke, nggak Oke, apa-apa. BBLR itu artinya bayi berat badan lahir rendah atau prematur. It's okay. oke. Jadi kalau bayi prematur, nah ini sekali lagi mungkin tips juga untuk para parents yang punya bayi-bayi prematur di rumah gitu ya. Bayi prematur itu jadwal vaksinasinya sama kayak anak biasa, sesuai dengan usia lahirnya gitu ya. Kecuali mungkin pada kondisi vaksin hepatitis B waktu lahir. Nah, itu biasanya kita berikan menunggu misalnya usia 2 kilo. Nah, tapi kalau untuk rotavirus pada bayi prematur tetap sama. Starting usia 6 minggu, diberikan 2 atau 3 kali dengan jarak 4 sampai 8 minggu, paling telat usia 16 minggu, 15 minggu pada vaksin yang pertama, dosis pertama, atau harus lengkap sebelum dia usianya 6 sampai 8 bulan. Seperti itu. Tetap jadwalnya sama kayak jadwal anak atau bayi biasa. Kayak gitu Mbak Astrid. Oke. Terima kasih dokter. Itu dia tadi pertanyaan terakhir dari parents. Nah, buat parents yang lain ya, kalau misalkan masih ada pertanyaan atau mungkin mau vaksin sama dokter Bram atau mungkin mau konsultasi, dokter Bram bisa dijelasin nggak, dokter ini praktik di mana aja ya dok? Oke, untuk konsultasi lebih lanjut atau kalau mau vaksinasi, boleh datang ke praktek saya. Saya berpraktek di Rumah Sakit Bunda Alia Depok. Lokasinya persis di depan stasiun Depok Lama. Senin sampai Sabtu, Senin sampai Jumat pagi sore. Kalau yang Sabtu siang saja. Nah, untuk keterangan mengenai jadwal dan waktu praktek mungkin bisa akses di link yang di bawah di situs Bunda Alia www.bundaalia.com. Terima kasih. Terima kasih dokter. Nah itu dia, bisa langsung aja datang ke Rumah Sakit Ibu Anak Bunda Alia Depok karena dokter Bram ada di sana. Terima kasih dokter telah Sama. memberikan pemaparannya dan telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari parents di rumah. Sayang sekali sesi tanya jawab sudah selesai, tapi bisa langsung datang ke rumah sakit atau mungkin menghubungi nomor telepon atau Instagram yang tadi sudah tertera. Oke, parents, seperti yang tadi di awal kita sudah melakukan pre-test dan sekarang saya mau ngetes lagi parents yang ada di rumah ya dengan pertanyaan yang sama. Kira-kira pertanyaannya itu tadi sama, jawabannya berubah nggak nih? Karena telah dikasih edukasi oleh Dr. Bram. Nah, langsung aja parents boleh masuk ke menti.com. Kali ini kodenya adalah 5845112. Nah, nanti jawabannya kita akan sama-sama bahas dengan Dr. Bram ya. Silakan langsung aja parents boleh masuk ke menti.com dengan kode 5845112. Silakan, ini ada proses dari pertanyaan yang tadi sudah kita tanyakan di awal sesi. Oke, kita lihat pertanyaan pertama.
Infeksi rotavirus hanya menyebabkan nyeri perut selama 1 atau 2 hari. Waduh, keren nih. Nggak ada yang jawab benar. Oh, ada. 99% menjawab salah, 1% aja yang menjawab benar. Kita lihat jawabannya. Oke, infeksi rotavirus hanya menyebabkan nyeri perut selama 1 atau 2 hari. Jawabannya salah. Benar nggak dok ini salah? Ya, salah. Karena pada akhirnya kadang-kadang sampai 5-7 hari sakit perutnya itu sendiri. Karena durasi penyakitnya bervariasi antara 3-7 hari, di mana rata-rata 5-7 hari. Jadi jarang cuma sehari 2 hari doang. Oke. Ternyata jawabannya salah karena durasinya itu bisa 5 sampai 7 hari. Oke. Berikutnya, kebersihan di rumah dan kebersihan pribadi tidak cukup untuk mencegah diare dan muntah berat akibat infeksi rotavirus. Jawabannya apa? Waduh, kayaknya betul-betul memperhatikan ya, karena 99% parents menjawab benar. Oke, kita lihat jawabannya benar atau salah. Ya, jawabannya adalah benar. Tidak cukup. Oke. Kebersihan saja. Kita butuh ASI, kita butuh vaksin, dan banyak faktor lain nggak cuman hanya ngejaga kebersihan saja. Jadi kebersihan doang tidak cukup. Itu dia parents di rumah, kebersihan di rumah dan kebersihan pribadi tidak cukup untuk mencegah diare dan muntah berat akibat infeksi rotavirus. Ternyata jawabannya benar. Itu tidak cukup karena kita juga harus ada memberikan ASI, bisa juga memberikan vaksin untuk anak-anak. Itu dia penjelasan dari Dr. Bram. Next, pertanyaan ketiga. Seorang anak umumnya akan terinfeksi rotavirus setelah masuk usia taman kanak-kanak. Benar atau salah? Ayo parents, dijawab. Oke, hanya satu orang aja yang menjawab benar dan semua menjawab salah sisanya. Dok, gimana nih? Seorang anak umumnya akan terinfeksi rotavirus setelah masuk usia taman kanak-kanak. Jawabannya salah. Apakah benar? Ya, ini salah. Karena pada akhirnya memang puncak serangannya adalah 6 bulan sampai 2 tahun. Anak nggak ada yang TK usia 2 tahun kan. Jadi memang serangan pertamanya selalu di usia-usia segitu. Ketika anak TK atau biasanya 5 tahun ke atas ya, biasanya udah mulai jarang-jarang lagi nih namanya rotavirus. Ya, Oh, rotavirus itu di bawah 5 tahun terutama, di mana puncaknya 6 bulan sampai 2 tahun. jadi sebenarnya usia rentan anak bisa terkena rotavirus itu adalah usia 6 sampai 6 bulan sampai 2 bulan tahun. sampai 2 tahun ya, Dok? Iya. Oke, berikutnya pertanyaan terakhir. Diare akibat infeksi rotavirus dapat dicegah dengan pemberian ASI eksklusif, sanitasi, rajin cuci tangan, penggunaan air bersih, dan vaksinasi. Waduh, benar-benar. Berarti semua parents di rumah benar-benar memperhatikan. Karena semuanya menjawab benar. Apakah Ya, benar, Dok? ya, betul sekali. Ini paket komplit nih. Jadi Paket komplit semuanya ya. dikerjakan, paket komplit dari ASI, eksklusif terutama, sanitasi, cuci tangan pakai sabun, harus pakai sabun, dan juga jangan lupa vaksinasi. Ini paket komplitnya. Ini combo ya, Dok ya. Kalau tadi di awal udah dibilang menjaga kebersihan aja nggak cukup. Ternyata tambahannya adalah ada pemberian ASI eksklusif, sanitasi, rajin cuci tangan, air pun juga harus dilihat kebersihannya, dan yang paling penting adalah tambahannya adalah vaksinasi. Ya, betul sekali. Itu dia. Tepuk tangan dong buat semua parents yang ada di rumah. Terima kasih telah menjawab post testnya dan telah berdiskusi, telah menyaksikan edukasi yang diberikan oleh Dr. Bram untuk parents semua yang ada di sini. Nah, parents, sebelum acara kita tutup, saya ingin ngajak Dr. Bram untuk berfoto bersama parents yang ada di rumah secara virtual. Boleh dinyalain kameranya, parents? Ayo. Yang tadi jilbabnya belum pakai, boleh dipakai. Yang tadi ketiduran boleh duduk, diliatin dulu mukanya, ditacap dulu. Halo semuanya. Salam sehat buat yang ada di rumah ya. Oke, kita berfoto dulu. Udah siap semua? Boleh diajak putra-putrinya.
3, 2, 1, say cheers. Oke, slide berikutnya kita gantian. 2, siap. Masih ada, Dok. Siap semua? Oke, 3, 2, 1. Mana senyumnya? Oke, masih ada berikutnya, Dok. Boleh dibuka lagi kameranya? Ya. 3, 2, 1, say cheers. Oke. Berikutnya ada lagi, Dok, karena peserta kita pada pagi hari ini adalah banyak sekali, Dok. Oke. Lagi, 3, 2, 1, say cheers. Oke, terima kasih parents yang ada di rumah. Ya, Telah sama-sama. meluangkan waktunya untuk mendengarkan pemaparan dari Dr. Bram. Dengan demikian berakhir juga seluruh rangkaian acara webinar Generasi Sehat Kuat mengenai infeksi rotavirus pada anak, apa dan bagaimana yang diselenggarakan oleh GSK. Nah, kami juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Rumah Sakit Ibu Anak Bunda Alia Depok dan juga GSK Pharmaceutical Company yang telah mendukung terlaksananya acara ini. Terima kasih juga untuk Dr. Bram. Sekali lagi terima kasih untuk Dr. Bram Tamasukma Mulia, spesialis anak yang telah memberikan edukasinya mengenai infeksi rotavirus pada anak. Dan tentu saja saya mengucapkan terima kasih juga untuk semua parents yang ada di rumah yang sudah meluangkan waktu dan bergabung bersama kita semua yang ada di sini dari pagi tadi untuk mendengarkan pemaparan dari Dr. Bram tentang infeksi rotavirus pada anak. Oke, parents, sebelum saya tutup, jika parents tidak keberatan, saya boleh minta parents untuk mengisi ya. Ini ada masukan ya dengan mengklik link yang ada di chatbox, sekali lagi. Boleh klik link yang ada di chatbox atau dengan scan QR code yang ada di layar. Sekali lagi, boleh klik link yang ada di chatbox dan boleh juga scan QR code yang ada di layar. Silakan kasih masukan untuk kami semua yang ada di sini agar kami bisa lebih baik lagi di acara berikutnya. Akhir kata, saya Siti Fariza, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan have a nice weekend.